belajar. Semoga semuanya selalu sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika. Khususnya kita akan belajar tentang mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, anak-anak sudah siap? Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menjelaskan dan mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Anak-anak, sebelum kita belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya, kita akan ingat lagi tentang bentuk pecahan dan desimal. Sebenarnya materi ini pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya, jadi kita mengingat-ingat lagi ya anak-anak ya. Bagaimana bentuk pecahan dan desimal? Misalnya kita punya 2/7, itu merupakan bentuk dari pecahan. Atau 5/4/9, itu juga merupakan bentuk dari pecahan. Nah, 2/7 itu disebut sebagai pecahan biasa, dan 5/4/9 itu disebut sebagai pecahan campuran. Kita ingat juga, di situ 2/7, 2 itu adalah pembilang dan 7 itu adalah penyebut. Kemudian desimal. Contohnya 0,75 dan 2,7. Biasanya untuk desimal itu menggunakan tanda koma. Ya anak-anak ya. Nah, kita akan belajar bagaimana mengubah bentuk pecahan menjadi desimal. Cara mengubah bentuk pecahan menjadi desimal itu ada 2 cara. Yang pertama adalah mengubah penyebutnya. Penyebut itu adalah yang bagian bawah ya anak-anak ya. Nah, jadi mengubah menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Jadi penyebutnya diubah dulu ke bentuk 10, 100, 1000, dan seterusnya. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah dengan pembagian bersusun. Ya anak-anak? Nah, pembagian bersusun pernah kalian pelajari ya. Nanti kita akan bahas lagi. Itu adalah 2 cara bagaimana mengubah bentuk pecahan menjadi desimal. Nah, kita akan coba lihat cara yang pertama. Tadi ingat, mengubah dulu menjadi pecahan yang memiliki penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ingat ya anak-anak ya, penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Itu adalah cara yang pertama. Nah, yang harus kita perhatikan adalah perhatikan banyaknya angka 0 pada penyebut ya. Oke, misalnya 7/10. Oke. Kita lihat di situ. Penyebutnya berapa? Ya, penyebutnya adalah 10. Nah, berapa angka 0 pada angka 10 itu? Ya, ada 1 angka 0 ya anak-anak ya. Sehingga 7/10 itu jika diubah ke bentuk desimal kita bisa tuliskan 0,7. Ya. Nah, di situ kita lihat bahwa ada 1 angka di belakang koma, yaitu angka 7. Jadi hubungannya jika ada 1 angka 0 di bagian penyebut ya, 10 di situ angka 0-nya ada 1, maka di belakang koma juga ada 1
angka. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita coba contoh berikutnya. Misalnya 72/100. Berapa penyebutnya? Ya, penyebutnya adalah 100. Kita coba dilihat di situ. 100 itu punya berapa angka 0? Ya, 100 punya 2 angka 0. Kemudian kita lihat, berarti 72/100 jika dijadikan ke bentuk desimal adalah 0,72. Ingat, karena 100 punya 2 angka 0, maka di belakang koma juga ada 2 angka. Ya, 0,72 di belakang koma ada 2 angka, yaitu 72. Semoga anak-anak bisa paham ya dengan contoh ini. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Ketika nanti kalian menemukan soal pecahan yang belum berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya, maka kalian harus ubah dulu penyebutnya ya anak-anak ya. Nah, misalnya begini. 1/5. Penyebutnya berapa? Ya, penyebutnya 5. Jadi penyebutnya adalah 5 ya anak-anak. Jadi kita harus ubah dulu penyebutnya. Diubah kemana? Boleh ke 10, 100, 1000, dan seterusnya. Supaya mempermudah kita nanti ketika kita mengubah ke bentuk desimal. Coba, 1/5. Kira-kira penyebutnya kita ubah kemana atau berapa yang paling mendekati? Ya, kita bisa ubah ke 10. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan 2. Jadi, 1 dikalikan 2 sama dengan 2, dan penyebutnya 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Jadi kita dapatkan 1/5 sama dengan 2/10. Nah, kalau sudah seperti itu, berapa penyebutnya? Ya, penyebutnya adalah 10 ya anak-anak ya. Ada berapa angka 0 pada penyebutnya? Ya, ada 1 angka 0. Sehingga kita bisa tuliskan 2/10 jika diubah ke bentuk desimal adalah 0,2. Jadi, karena angka 10 punya 1 angka 0, maka desimalnya atau bentuk desimalnya ada 1 angka di belakang koma. Kita coba contoh berikutnya. Misalnya 1/2/4. Itu merupakan pecahan campuran ya anak-anak ya. Nah, kalau kalian sudah paham, silahkan kalian boleh langsung ubah ke bentuk desimal. Tapi kalau kalian mengalami kesulitan, silahkan kalian ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Jadi berapa? Ya, 6/4. Lihat di situ, penyebutnya adalah 4 ya. Jadi kita harus ubah dulu. Coba kita kalikan berapa kira-kira? Supaya dia bisa berpenyebut 10, 100, atau 1000 dan seterusnya. Ya, paling mendekati adalah kita kalikan 25. Ya anak-anak ya. Kenapa 25? Supaya penyebutnya 100. Itu akan mempermudah kita ketika nanti mengubah ke bentuk desimal. Kenapa tidak 10? Nah, kalau kalian mau mengubah penyebutnya menjadi 10, kalian akan kesulitan ya, karena 4 dikalikan berapa supaya jadi 10? Ya, sulit untuk kalian mencarinya. Jadi kita ubah penyebutnya menjadi 100 ya. Nah, supaya jadi 100 berarti 4 dikalikan berapa? Oh, 25. Maka pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 25. Jadi 6 dikalikan 25 adalah 150.
4 dikalikan 25 hasilnya 100. Jadi 150 per 100 ya. Nah, di situ pembilang 150, penyebutnya 100. Berarti kalau 100 punya berapa angka 0 anak-anak? Ya, 100 punya 2 angka 0. Sehingga ketika kita menuliskan ke dalam bentuk desimal akan menjadi 1,50 ya. Hati-hati ya di situ 1,50 ya. Karena 150 dibagi 100 ya. Ada 1, sisanya 50 per 100 jadi 1,50. Atau bisa juga kita tuliskan, oke, sebelumnya 1,50 berarti ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 2 angka di belakang koma ya anak-anak ya. Nah, biasanya 1,50 itu bisa kita tuliskan dengan 1,5. Oke, itu adalah cara yang pertama. Selanjutnya, kita akan coba cara yang kedua. Tadi caranya adalah dengan pembagian bersusun. Misalnya kita punya pecahan 3/4 ya. Nah, kalau kalian mengalami kesulitan mengubah dia jadi penyebutnya jadi 10, 100 atau 1000, kita buat saja dengan cara pembagian bersusun. Nah, kalian pernah mempelajari kan ya pembagian bersusun? 3/4 berarti bisa kita tuliskan 3 dibagi 4. Apakah 3 bisa dibagi 4 secara langsung? Tidak bisa, makanya kita tambahkan 0 ya anak-anak ya. Jadi 30. Nah, tapi hasilnya juga harus kita tuliskan 0, oke? Nah, setelah itu kita lihat di situ apakah 30 bisa dibagi 4? Oh, sudah bisa. Berarti hasilnya kita tuliskan 30 dibagi 4. Berapa? Ya, 7. Oke. Sekarang kita lihat 7 dikalikan 4. Berarti berapa? 28. Nah, setelah itu 30 baru dikurangi 28. Berapa? Oke, 2. Apakah 2 bisa dibagi 4? Belum bisa ya. Jadi kita tambahkan 0. Nah, apakah hasilnya perlu ditambahkan 0 lagi? Tidak perlu ya anak-anak ya, hanya yang pertama tadi ya. Ya, oke, karena ini penambahan 0-nya hanya 1 menjadi 20, berarti tidak perlu ditambahkan 0 untuk hasilnya. Jadi 20 dibagi 4, berapa? Ya, hasilnya adalah 5. Sehingga 5 dikalikan 4, jadi 20. Sehingga 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Artinya pembagian sudah selesai ya. Jadi bisa kita lihat di situ 3/4 sama dengan 0,75. Itu adalah cara yang kedua mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Semoga anak-anak bisa paham ya dengan contoh yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Oke? Nah, kita coba contoh yang pertama. Kita harus perhatikan banyaknya angka di belakang koma pada angka desimalnya. Oke? Nah, misalnya nomor 1. Ubahlah ke bentuk pecahan paling sederhana dari 0,6. Kita lihat di situ 0,6. Tadi diingatkan, perhatikan banyaknya angka di belakang koma. 0,6 berarti ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 1 angka di belakang koma yaitu angka 6. Ya anak-anak ya. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana cara mengubah ke bentuk pecahan biasa. Karena ada 1 angka di belakang koma, maka penyebut pecahannya menjadi 10.
Ya, jadi 0,6 sama dengan 6 per 10. Jadi hubungannya di sini, kalau ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya itu berarti adalah 10. Ketika nanti kalian menemukan ada dua angka di belakang koma, berarti penyebutnya adalah 100 dan seterusnya ya anak-anak ya. Nah, karena yang diminta adalah pecahan paling sederhana, jadi kita harus sederhanakan 6 per 10, kita sederhanakan. Kalian pernah belajar menyederhanakan pecahan di kelas sebelumnya ya. Oke, berarti 6 per 10 kita bagi dengan angka atau bilangan yang sama, supaya menjadi lebih sederhana. Di sini Bu Marga coba 6 dibagi 2 dan 10 dibagi 2. Oke, berapa hasilnya? 3 per 5. Sehingga 0,6 sama dengan 3 per 5. Kita coba contoh yang kedua. Misalnya, ubahlah ke bentuk pecahan paling sederhana dari 0,45. 0,45 di situ kita lihat. Perhatikan, berapa banyaknya angka di belakang koma? Ya, ada dua angka di belakang koma, yaitu 45. Ada dua angka di belakang koma ya anak-anak ya. Nah, sehingga penyebut dari pecahannya nanti adalah 100. Oke, berarti kita bisa tuliskan 45 per 100. Nah, apakah sudah selesai? Ya, kalau yang diminta hanya mengubah desimal menjadi pecahan itu sudah selesai. Tetapi dalam soal diminta mengubah ke bentuk pecahan paling sederhana, sehingga kita harus sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan pecahan 45 per 100, kita akan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Berapa kira-kira? Ya, kita akan bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 5. Oke, 45 dibagi 5, dan untuk penyebutnya 100 dibagi 5. Berapa hasilnya? 9 per 20. Sehingga kita bisa lihat bahwa 0,45 hasilnya, atau jika diubah ke bentuk pecahan, adalah 9 per 20. Oke, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan penjelasan materi ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak kerjakan latihan soal berikut. Kerjakan di buku PSPR Matematika dengan langkah pengerjaannya. Oke? Anak-anak, silahkan selanjutnya kalian mengerjakan 6 soal berikut. Jadi, bentuk pecahan tersebut silahkan kalian ubah ke bentuk desimal. Ya anak-anak ya, silahkan gunakan langkah-langkah mengerjakannya. Nah, tugas selanjutnya silahkan bentuk desimal yang ada pada soal tersebut silahkan kalian ubah ke bentuk pecahan. Tapi ubahlah ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Oke, anak-anak paham ya tugasnya? Selamat mengerjakan.